Kopi, minuman pemantik revolusi dan pencerahan. Kopi, minuman hitam pekat yang kini menjadi bagian tak terpisahkan dari kehidupan modern. Memiliki sejarah panjang yang dimulai dari dataran tinggi Ethiopia. Legenda populer menyebutkan seorang penggembala kambing bernama Kaldi yang pertama kali menyadari efek stimulan biji kopi setelah melihat kambing-kambingnya menjadi lebih bersemangat usai memakan buah kopi. Penemuan ini kemudian menyebar ke Jazirah Arab, di mana kopi mulai dibudidayakan dan dikonsumsi secara luas. Di dunia Arab, kopi berkembang bukan hanya sebagai minuman pribadi, tetapi sebagai sarana sosial. Di kota-kota seperti Mekah, Kairo, dan Istanbul, kopi mulai disajikan di tempat-tempat umum yang disebut kahvah. Hane yang kelak dikenal sebagai kafe. Tempat ini menjadi pusat pertemuan para pedagang, penyair, seniman, dan pemikir. Disinilah orang-orang berkumpul untuk berdiskusi tentang filsafat, politik, sains, dan agama. Fenomena ini menjadikan kopi sebagai bahan bakar intelektual dan budaya. Ketika kopi menyebar ke Eropa pada abad ke-17, ia membawa serta tradisi diskusi dan dialog yang sudah mengakar di dunia Islam. Kafe-kafe bermunculan di kota-kota besar seperti London, Paris, dan Vienna, menjadi ruang publik baru yang menyambut semua kalangan. Disinilah ide-ide baru tentang kebebasan, hak asasi manusia, dan pemerintahan mulai tumbuh. Banyak sejarawan menyebut kafe sebagai pabrik ide yang menyulut api pencerahan Eropa. Kopi juga mengubah ritme kehidupan masyarakat. Sebelumnya, alkohol seperti bir dan anggur adalah minuman harian yang bersifat depresan. Kopi, sebagai stimulan, memungkinkan orang untuk bekerja lebih lama, berpikir lebih tajam, dan berdiskusi lebih aktif. Efek ini sangat terasa di kalangan profesional, pedagang, dan intelektual yang mulai mengganti anggur pagi mereka dengan secangkir kopi panas. Namun, karena sifatnya yang merangsang pikiran dan mendukung percakapan bebas, kopi tidak selalu diterima dengan tangan terbuka. Di berbagai era dan wilayah, kopi pernah dilarang oleh penguasa yang menganggapnya sebagai ancaman terhadap ketertiban. Di Mekah pada abad ke-16, kopi sempat dilarang karena dinilai menimbulkan keributan dan semangat pemberontakan. Hal serupa terjadi di Eropa, di mana penguasa takut bahwa kafe menjadi sarang perlawanan terhadap otoritas. Meski sempat ditentang, kopi terus berkembang dan menjadi bagian penting dari ekonomi global. Perkebunan kopi mulai tumbuh pesat di koloni-koloni seperti Brasil, Jamaika, dan Indonesia. Kolonialisme dan perdagangan internasional mempercepat penyebaran kopi ke seluruh dunia, sekaligus menandai munculnya era kapitalisme global yang ditopang oleh komoditas seperti kopi, teh, dan gula. Di sisi lain, produksi kopi juga mencerminkan ketimpangan dan eksploitasi. Banyak kebun kopi dikelola dengan sistem perbudakan atau kerja paksa, terutama di Amerika Latin dan Asia Tenggara. Dengan demikian, di balik aroma kopi yang harum, tersimpan kisah pilu mengenai kolonialisme, ketidakadilan, dan penderitaan manusia. Hingga kini, kopi tetap menjadi simbol kreativitas, produktivitas, dan kebebasan berpikir. Dari meja kerja modern hingga kedai kopi hipster, kopi terus memainkan peran penting dalam kehidupan sosial dan budaya. Ia menghubungkan masa lalu dan masa kini dalam alur sejarah yang beraroma kuat dan menggugah. Dengan segala kisahnya, kopi bukan sekadar minuman penghilang kantuk. Ia adalah katalis perubahan sosial, penggerak diskusi kritis, dan saksi bisu dari lahirnya gerakan revolusioner serta pencerahan intelektual yang membentuk dunia modern. Teh, daun kecil yang mengguncang dunia. Teh yang berasal dari daun tanaman Camellia sinensis, pertama kali ditemukan dan dikonsumsi di Tiongkok ribuan tahun lalu. Legenda menyebutkan Kaisar Shennong sebagai tokoh pertama yang menyeduh teh secara tidak sengaja, sekitar 2737 sebelum Masehi. Ketika daun teh jatuh ke dalam air panas yang sedang direbusnya. Sejak saat itu, teh berkembang menjadi minuman budaya yang mendalam di Tiongkok, bukan hanya karena rasa dan manfaat kesehatannya, tetapi juga karena nilai spiritual dan filosofis yang menyertainya. Seiring berjalannya waktu, teh tidak hanya menjadi bagian penting dari kehidupan sehari-hari di Tiongkok, tetapi juga mulai menyebar ke negara-negara tetangga seperti Jepang, Korea, dan kemudian ke Barat,
perdagangan teh menjadi bagian penting dari jalur sutra dan kemudian berkembang menjadi salah satu komoditas paling berharga di dunia. Kebutuhan akan teh turut mendorong pembukaan jalur laut dan darat baru yang menghubungkan timur dan barat dalam sistem perdagangan global yang kian kompleks. Saat teh mencapai Eropa pada abad ke-17, minuman ini langsung mendapat sambutan hangat di kalangan bangsawan dan elit Inggris, khususnya menjadikan teh sebagai bagian dari identitas nasionalnya. Konsumsi teh meningkat pesat, dan perusahaan seperti British East India Company mulai memonopoli perdagangan teh antara Inggris dan koloni-koloninya. Teh berubah dari minuman mewah menjadi simbol budaya kekuasaan dan kolonialisme. Ketika permintaan terhadap teh di Inggris melambung, hubungan dagang dengan Tiongkok pun memanas. Inggris membutuhkan teh, sementara Tiongkok tidak terlalu membutuhkan barang-barang Eropa. Ketidakseimbangan ini akhirnya memicu perang candu, di mana Inggris memaksa Tiongkok untuk membuka pelabuhannya demi mempertahankan perdagangan teh. Disinilah teh menjadi simbol dominasi imperialisme, sekaligus awal dari babak kelam kolonialisme di Asia. Di sisi lain dunia, teh juga memicu peristiwa besar yang mengubah sejarah Amerika Serikat. Pada tahun 1773, sekelompok kolonis di Boston yang marah atas pajak teh yang diberlakukan oleh Inggris tanpa representasi politik, membuang muatan teh dari kapal-kapal Inggris ke pelabuhan. Peristiwa ini dikenal sebagai Boston Tea Party dan menjadi salah satu pemicu utama revolusi Amerika. Teh dalam hal ini bukan hanya minuman, ia adalah simbol penindasan dan perlawanan terhadap kekuasaan asing. Kolonialisme Inggris juga menjadikan teh sebagai alasan untuk memperluas pengaruhnya ke India. Di sana, Inggris membuka perkebunan teh besar-besaran di Assam dan Darjeeling untuk mengurangi ketergantungan pada teh Tiongkok. Ironisnya, India yang sebelumnya bukan penghasil teh menjadi produsen utama dunia. Berkat campur tangan kolonial, petani India dipaksa bekerja di bawah sistem yang keras demi memenuhi selera minum teh masyarakat Inggris. Teh juga mendorong terbentuknya budaya sosial baru di seluruh dunia. Di Inggris, tradisi afternoon tea menjadi simbol kelas dan tata krama. Di Jepang, upacara minum teh Chanoyu berkembang menjadi bentuk seni yang mendalam, penuh simbolisme dan disiplin spiritual. Di Tiongkok, teh tetap menjadi bagian dari filsafat hidup yang menekankan kesederhanaan dan harmoni. Meskipun awalnya hanyalah daun kecil yang direndam dalam air panas, teh memainkan peran penting dalam menciptakan hubungan ekonomi dan politik global. Ia menghubungkan bangsa-bangsa, mendorong penjelajahan, memicu peperangan, bahkan membantu lahirnya negara baru. Teh tidak hanya menciptakan budaya baru, tetapi juga membentuk peta dunia. Hingga hari ini, teh tetap menjadi salah satu minuman paling populer di dunia. Ia diseduh dalam berbagai tradisi, disajikan dalam beragam bentuk, dan terus menghubungkan manusia melampaui batas negara dan budaya. Di balik kesederhanaannya, teh menyimpan cerita besar tentang kekuasaan, perlawanan, dan peradaban yang berkelanjutan.